Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai seorang muslim, hidup bahagia dalam Islam merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada para hambanya. Namun, kehidupan bahagia itu tidak dapat diukur oleh harta benda, kedudukan, atau kekuasaan saja. Namun, kehidupan bahagia dalam Islam adalah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Perlu kita ketahui, iman dan Islam merupakan pedoman bagi seluruh keyakinan kita. Iman seringkali dianggap hal terpenting dalam kehidupan, karena iman dapat mengajarkan kita kasih sayang dan juga kebaikan kepada makhluk hidup. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, al-imanu uryanun wa zinatuhul haya'u wa libasu taqwa wa maluhul fiqh, yang artinya iman itu telanjang, hiasannya adalah rasa malu, pakaiannya adalah takwa, dan yang terakhir hartanya adalah pemahaman ilmu. Kalimat iman itu telanjang dalam hadis tadi merupakan sebuah simbolis atau memiliki makna yang tersirat. Bukan berarti pada kalimat tersebut itu memiliki makna seseorang yang tidak berpakaian atau telanjang, tetapi memberikan makna bahwasanya iman itu sebagai pakaian atau hal yang paling dasar. Nah, pakaian tersebut itu merupakan hal yang paling dasar dalam kita, dalam tubuh kita, yang berguna untuk menutupi aurat-aurat dalam tubuh kita. Jadi, ungkapan iman itu telanjang menekankan bahwasanya iman harus dimiliki oleh seluruh manusia atau seluruh umat muslim. Dan yang kedua adalah hiasannya rasa malu, mengajarkan pentingnya rasa malu, yakni untuk menekankan bahwasanya kita enggan melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, pakaiannya adalah takwa. Memakai pakaian takwa merupakan menjalankan hidup dengan bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, hartanya adalah pemahaman ilmu. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mendalami ajaran Islam dan memperluas pemahaman kita. Seperti dalam rukun iman yang ada 6, yaitu iman kepada Allah. Kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada, serta Allah itu esa atau satu, dan meyakini bahwasanya Allah merupakan pencipta alam semesta ini. Dan yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus mempercayai bahwasanya malaikat-malaikat Allah merupakan utusan Allah, dan kita tidak dapat melihat mereka kecuali mereka menampakkan dirinya dan diperintahkan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga merupakan iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah merupakan pedoman bagi kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, Allah mewahyukan 4 kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan Allah dan diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir merupakan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang menjadi pedoman hidup kita sampai sekarang. Dan yang keempat merupakan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita mempercayai adanya Rasul dan mereka merupakan utusan dari Allah untuk mengajarkan kita ajaran Islam dan mengajak kita pada jalan yang lurus. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini dan menyadari bahwasanya hari kiamat itu ada. Hari kiamat merupakan hari di mana semua orang dibangkitkan dari alam kuburnya dan akan dihisap atau diperhitungkan semua amal-amal yang telah dilakukan di dunia. Apabila seseorang tersebut menerima amalnya pada tangan kanan, maka ia akan mendapatkan nikmatnya surga. Dan apabila orang tersebut menerima amalnya dengan tangan kiri, maka ia akan menerima siksa api neraka. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada merupakan suatu ketetapan Allah yang ada dan kita rasakan di dunia ini, seperti kelahiran, kematian, dan juga rezeki.
Sedangkan qadar merupakan suatu kenyataan yang mana dari ketetapan Allah atau qada tadi. Setelah seseorang muslim mengetahui keimanannya, ia juga wajib mengetahui keislamannya. Islam merupakan suatu kepercayaan yang diturunkan oleh Allah SWT dan berpedoman kepada Al-Quran, seperti dalam kitab Usul Salasah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, Al-Islamu huwal istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bita'ati wal ibtiadu anisyirki. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan memahaesakannya dan tunduk dengan ketaatan serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sebagai kesediaan untuk mengakui kebesaran Allah dan berserah diri kepadanya, seseorang harus melakukan 5 hal dasar yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu rukun Islam yang ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat di sini berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam Islam terdapat 5 waktu sholat, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat merupakan memberikan sebagian dari harta kita kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil, atau yang lainnya. Dan yang keempat adalah menjalankan puasa. Puasa merupakan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir, menjalankan ibadah haji, yaitu perjalanan ke kota suci Mekah dan menjalankan serangkaian ibadah di sana. Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, serta satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Seperti dalam Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Allah mengutus para rasulnya dengan agama Islam. Patuh kepada Allah semata-mata, beribadah dan berserah diri kepadanya. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, maka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Tidak hanya iman dan Islam yang difahami dan juga diamalkan, namun kita perlu akan adanya peran akal yang sehat agar kita dapat menjalankan keduanya dengan bijak. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, dinul mar'i aqluhu wa man la aqlalahu la dinalahu, yang artinya agama seseorang tergantung akalnya. Barang siapa yang tidak memiliki akal, maka tidak memiliki agama pula. Hadis di atas menjelaskan bahwa akal dan pikiran sangat penting untuk menjalankan keyakinan kita atau agama kita. Karena dalam berkeyakinan, dalam beragama, kita membutuhkan peran akal untuk mempertimbangkan, menekuni praktek-praktek yang ada dalam keyakinan kita. Orang yang tidak memiliki akal atau tidak menggunakan akal dengan baik, maka ia akan kesulitan dalam menjalankan keyakinannya. Iman dan Islam merupakan 2 pilar yang sangat berharga dan juga sangat penting. Namun dari keduanya, iman merupakan hal yang terlebih dahulu daripada Islam.
Karena sebelum seseorang memasuki agama Islam atau memeluk Islam, ia harus memiliki iman atau kepercayaan, yaitu yang paling utama adalah percaya kepada Allah SWT. Dengan itu, marilah kita tingkatkan iman dan juga Islam kita agar dapat menemukan kebahagiaan dalam Islam yang selalu kita jalani sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.